Halo pemirsa, sorotan dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman kabar, berita politik, peristiwa budaya dan juga olahraga dari penjuru dunia sepanjang satu minggu ini. Bersama saya Zar Putra, inilah sorotan dunia sepekan selengkapnya. Pemirsa, pendukung Mojtaba Khamenei turun ke jalan di Teheran pada Senin dini hari untuk merayakan penunjukannya sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya Ali Khamenei yang dilaporkan tewas dalam serangan Israel di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan sejumlah pendukung rezim Khamenei berkumpul di jalan-jalan ibu kota sambil mengibarkan bendera dan meneriakkan dukungan terhadap kepemimpinan baru Iran. Suasana perayaan terlihat di sejumlah titik di Teheran dengan massa yang menyatakan harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa stabilitas bagi negara di tengah situasi politik dan keamanan yang masih dinamis. Mojtaba Khamenei telah lama disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi Iran. Namanya sering muncul dalam berbagai spekulasi politik terkait suksesi kepemimpinan di Iran. Meski demikian, selama ini ia tidak pernah menduduki jabatan resmi di pemerintahan, sehingga penunjukannya menjadi perhatian luas di dalam maupun luar negeri. Sejak konflik bersenjata di kawasan memanas, Mojtaba Khamenei juga jarang muncul di hadapan publik dan tidak terlihat atau terdengar memberikan pernyataan terbuka. Kondisi ini memicu berbagai spekulasi mengenai perannya di dalam struktur kekuasaan Iran, terutama di tengah meningkatnya ketegangan politik dan militer di Timur Tengah. Penunjukan tersebut kini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi membentuk arah baru kepemimpinan politik dan keagamaan di Iran di tengah situasi geopolitik yang masih tegang. Sejumlah pengamat menilai perubahan kepemimpinan ini dapat memberi dampak terhadap kebijakan dalam negeri maupun hubungan Iran dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara intens dilaporkan menghantam Teheran saat fajar terbit. Sejumlah saksi menyebut ledakan terasa sangat kuat hingga menggetarkan rumah-rumah di bagian timur ibu kota Iran. Asap tebal membumbung tinggi di langit Teheran saat serangan udara mengguncang ibu kota Iran pada Jumat dini hari. Saksi mata menyebut ledakan terdengar kuat di sejumlah wilayah kota, bahkan menggetarkan rumah-rumah warga terutama di bagian timur Teheran. Rekaman video yang juga beredar luas menunjukkan kepulan asap besar dan suara ledakan yang terdengar beruntun saat serangan terjadi saat fajar. Di saat yang sama, Amerika Serikat dilaporkan menargetkan kapal pembawa drone milik Iran di perairan sebagai bagian dari operasi militer yang juga menargetkan armada dan fasilitas strategis milik militer Iran. Serangan terbaru ini menandai terus meningkatnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah di tengah saling balas serangan antara Iran, Israel, serta sekutu masing-masing yang terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir. Dengan serangan rudal, drone, dan juga operasi udara yang menargetkan berbagai fasilitas militer dan objek strategis di sejumlah negara kawasan. Kondisi ini memperburuk stabilitas kawasan regional yang berpotensi mengguncang stabilitas dan mengganggu keamanan energi global, serta menarik keterlibatan lebih banyak pihak di Timur Tengah dan negara-negara besar lainnya di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, awan hitam pekat menyelimuti langit Teheran setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan juga Israel menghantam sejumlah fasilitas penyimpanan minyak di ibu kota Iran. Kepulan asap hitam terlihat membumbung di atas Tehran setelah serangan udara menargetkan depot minyak di kawasan Kohak, Sahran, dan Karaj. Sejumlah kendaraan terlihat dipenuhi titik hujan hitam yang diduga terkontaminasi polusi dari kebakaran besar tersebut. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan fasilitas bahan bakar yang digunakan oleh infrastruktur militer Iran. Palang Merah Iran memperingatkan warga agar tetap berada di dalam rumah dan menghindari aktivitas luar ruangan karena resiko hujan asap beracun. Ketegangan di kawasan terus meningkat setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu serangan balasan di Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran misil balistik ke langit malam sebagai bagian dari operasi militer yang disebut dengan True Promise 4. Rekaman yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran menunjukkan sejumlah misil balistik diluncurkan ke langit malam dari lokasi yang tidak diungkapkan. Peluncuran tersebut disebut sebagai bagian dari gelombang ke-40 operasi True Promise 4. Iran menyatakan serangan terbaru melibatkan misil balistik berdaya hancur besar. Konflik kawasan memanas setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran merespon dengan serangan misil dan drone yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dengan
Serangan ledakan dilaporkan terjadi di sejumlah negara. Media Iran sebelumnya mengkonfirmasi tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari pertama serangan. Kini putranya, Mojtaba Khamenei, dipilih sebagai pengganti pemimpin tertinggi Iran. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru tidak akan bertahan lama jika dipilih tanpa persetujuan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda sebuah fasilitas pemerintah di Musharraq, Bahrain setelah serangan yang dikaitkan dengan Iran. Video insiden tersebut dirilis Kementerian Dalam Negeri Bahrain di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Teluk. Rekaman video yang menunjukkan kepulan api besar dan juga asap tebal membumbung dari area fasilitas di wilayah Musharraq yang terletak di timur laut ibu kota Manama. Otoritas Bahrain menyatakan kebakaran tersebut terjadi setelah serangan yang diduga menargetkan tangki penyimpanan bahan bakar di area tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan tim darurat setempat segera dikerahkan untuk mengendalikan api serta mengamankan lokasi dari dampak lebih lanjut. Pihak berwenang juga mengimbau warga di sekitar Musharraq untuk tetap berada di dalam rumah dan menutup jendela sebagai langkah antisipasi terhadap asap beracun dari kebakaran tersebut. Serangan terhadap fasilitas energi dan juga infrastruktur di kawasan Teluk terus meningkat sejak meletusnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Insiden ini kembali menunjukkan risiko nyata meluasnya konflik di Timur Tengah yang kini mulai menyentuh negara-negara Teluk dan infrastruktur energi strategis milik negara di sekitar kawasan Teluk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan terhadap sebuah kapal minyak di dekat pelabuhan Basra, Irak memicu kebakaran besar dan menyebabkan sedikitnya 1 orang tewas. Insiden ini memaksa otoritas Irak menghentikan sementara operasi di seluruh pelabuhan ekspor minyak di kawasan tersebut. Rekaman video yang beredar luas di media sosial menunjukkan sebuah kapal besar dilalap api di perairan dekat pelabuhan Basra. Nyala api besar dan asap hitam tebal terlihat membumbung ke langit menandakan terjadinya kebakaran hebat di atas kapal tersebut. Pejabat pemerintah setempat menyatakan serangan terjadi pada Kamis dini hari dan menyebabkan otoritas keamanan terpaksa menghentikan operasional di seluruh terminal minyak Irak di kawasan selatan. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan fasilitas energi serta mencegah risiko kerusakan yang lebih luas pada infrastruktur minyak strategis di wilayah tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Insiden di Basra menambah daftar panjang gangguan terhadap infrastruktur energi di Timur Tengah di tengah memanasnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab merilis rekaman yang menunjukkan sistem pertahanan udara negara itu mencegat dan menghancurkan sejumlah drone di langit negara tersebut. Menurut Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab, total 117 drone terdeteksi memasuki wilayah udara negara tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 113 drone berhasil dicegat dan dihancurkan oleh sistem pertahanan udara. Sementara 4 drone lainnya jatuh di dalam wilayah negara tersebut. Sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab juga dilaporkan berhasil mencegat dan menghancurkan 16 rudal yang diluncurkan dalam serangan tersebut. Sedangkan 1 rudal lainnya dilaporkan jatuh ke laut bebas. Sejak serangan yang dikaitkan dengan Iran dimulai, otoritas Uni Emirat Arab menyatakan telah mendeteksi sedikitnya 238 rudal balistik dan 1.422 drone yang memasuki wilayahnya. Situasi ini menunjukkan meningkatnya ancaman keamanan di kawasan Teluk, di tengah memanasnya ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan banyak negara di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga di kota Tel Aviv, Israel terlihat berlari mencari perlindungan setelah sirine peringatan serangan udara berbunyi, menyusul peluncuran rudal dari Lebanon. Rekaman video menunjukkan sejumlah warga di kota Tel Aviv berlari menuju tempat perlindungan saat sirine peringatan serangan udara terdengar di berbagai bagian kota tersebut yang menandakan adanya ancaman serangan rudal yang datang. Menurut keterangan militer Israel, Angkatan Udara Israel berhasil mencegah sejumlah rudal yang diluncurkan dari wilayah Lebanon dengan mengaktifkan sistem pertahanan udara untuk mencegah rudal-rudal tersebut sebelum mencapai area pemukiman. Pihak militer juga menyebut sejumlah proyektil lainnya jatuh di area terbuka, sementara laporan terpisah menyatakan terdapat 1 titik damparan di wilayah Israel Tengah. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon yang dalam beberapa waktu terakhir diwarnai saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, kebakaran besar dan puing-puing bangunan terlihat di pinggiran selatan Beirut setelah serangan udara Israel menghantam kawasan pemukiman padat penduduk. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan udara Israel pada Minggu menyebabkan sedikitnya 10 warga sipil tewas. Serangan tersebut juga memicu kerusakan di sejumlah bagian desa, serta meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan perbatasan tersebut. Sementara itu, ratusan warga di sebuah desa Lebanon Timur berkumpul untuk menggelar prosesi pemakaman bagi 11 pria yang tewas dalam serangan Israel pada Sabtu malam. Rekaman video menunjukkan suasana duka saat warga mengantarkan jenazah para korban, sambil menyatakan protes terhadap serangan brutal tersebut. Konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Serangan balasan yang terjadi di sepanjang wilayah perbatasan memicu kekhawatiran internasional akan meluasnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak kemanusiaan yang lebih besar, serta potensi keterlibatan aktor regional lainnya yang dapat memperburuk keadaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga kota Klaya di Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman bagi Pastor Pierre Al-Rahi yang tewas dalam serangan yang diduga dilancarkan Israel pekan lalu. Suasana duka menyelimuti kota mayoritas Kristen tersebut saat warga memberikan penghormatan terakhir kalinya. Rekaman video menunjukkan peti mati Pastor Pierre Al-Rahi dibawa masuk ke dalam gereja diiringi ratusan warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Keluarga, sahabat, serta tokoh agama terlihat menangis saat doa dan ritus pemakaman dilangsungkan, sementara anggota tentara Lebanon turut memberikan penghormatan. Menurut laporan, kota Klaya diserang 2 kali oleh tank Merkava Israel yang menyebabkan Pastor Al-Rahi tewas dan sejumlah orang lainnya terluka. Militer Israel belum memberikan komentar terkait kematian tersebut, namun menyatakan telah menyerang sebuah desa Kristen di Lebanon Selatan untuk menargetkan sel Hezbollah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sejak 2 Maret serangan udara Israel telah menyebabkan 634 orang tewas dan 1.586 orang lain terluka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mendorong pemerintah untuk mempertajam program prioritas di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang memicu efek rambatan terhadap perekonomian Indonesia di tengah situasi geopolitik Timur Tengah. Badan Anggaran DPR meminta pemerintah segera melakukan penajaman prioritas terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal ini dilakukan guna memperkuat bantalan fiskal atau cadangan kas negara di tengah situasi geopolitik Timur Tengah. Said menilai program yang bersifat wajib dan mendesak harus tetap berjalan, sedangkan program yang bisa ditunda sebaiknya dialihkan menjadi proyek tahun jamak atau multi-years. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk melakukan penajaman subsidi. Pasalnya, banyak penyaluran subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran dan jumlahnya mencapai hingga 80%. Maka saya punya keyakinan bagian dari masukan kepada pemerintah yang pertama tentu kami berharap agar dilakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak. Itu yang pertama. Dan itu memang harus dilanjutkan. Namanya juga program prioritas dan mendesak. Namun terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun jamak. Yang ketiga, lakukan penajaman subsidi karena subsidi kita itu exclusion dan inclusion error-nya begitu tinggi sekali, tidak tepat sasaran, hampir 60-80% itu bias. Dari sejak 2017 Badan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Trump hadiri pemulangan prajurit Amerika Serikat yang gugur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan, informasi kami lanjutkan. Di mana Presiden Donald Trump menghadiri prosesi pemulangan jenazah 6 prajurit Amerika Serikat yang tewas dalam konflik di Timur Tengah. Upacara yang dikenal sebagai Dignity Transfer merupakan tradisi militer Amerika Serikat untuk memulangkan jenazah prajurit yang gugur dalam tugasnya. Dalam prosesi tersebut, peti mati yang dibungkus bendera Amerika diturunkan dari pesawat militer dan dibawa ke kendaraan khusus untuk dibawa ke fasilitas mortuari militer. Presiden Donald Trump terlihat memberikan salam hormat saat setiap peti mati para prajurit AS diturunkan dari pesawat. Sementara para keluarga korban menyaksikan prosesi tersebut dalam suasana hening dan penuh duka. 6 prajurit cadangan Angkatan Darat Amerika tersebut dilaporkan tewas dalam serangan drone yang menargetkan sebuah pusat komando militer di wilayah Kuwait. Para prajurit itu merupakan bagian dari unit logistik militer yang bertugas menyediakan pasokan penting seperti makanan, bahan bakar, air, dan peralatan bagi pasukan Amerika di kawasan. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan para prajurit tersebut gugur saat menjalankan misi untuk melindungi rekan-rekan mereka dan menjaga keamanan negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Donald Trump mengklaim Iran memiliki rencana untuk menguasai Timur Tengah sebelum Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap negara tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran memiliki rencana besar untuk menguasai Timur Tengah sebelum militer Amerika melancarkan serangan terhadap negara tersebut. Trump menyatakan operasi militer itu dilakukan untuk menghentikan rencana Iran yang disebutnya dapat mengancam negara-negara di kawasan dan kepentingan Amerika Serikat. I believe, upon information and belief, but I believe that he was going to, they were going to take over the Middle East. They were looking to take over the Middle East. Now, had Operation Midnight Hammer not taken place, that was definite, because they would have had a nuclear weapon within a matter of weeks. But that took place. That was a setback. But look at the number of missiles they were able to buy and make over the last 6 months. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah memicu serangan balasan berupa rudal dan drone di berbagai negara Timur Tengah. Hingga kini ketegangan masih terus berlanjut, sementara komunitas internasional menyerukan upaya deeskalasi untuk mencegah meluasnya perang di kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak kritik yang meningkat terkait keputusannya melancarkan perang melawan Iran di tengah meluasnya konflik dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Donald Trump menegaskan langkah militer terhadap Iran diperlukan demi menjaga keamanan Amerika Serikat, meski menuai kritik dari kalangan politik oposisi maupun pendukung gerakan Make America Great Again atau MAGA. Kritik muncul seiring meluasnya konflik, kenaikan harga energi global, serta bertambahnya korban jiwa di kawasan Timur Tengah. Trump juga tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat Amerika Serikat dengan menyatakan opsi tersebut dapat digunakan jika diperlukan. The regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. This was our last best chance to strike, what we're doing right now, and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. Di saat yang sama, Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon saling melancarkan serangan, membuka front baru dalam konflik regional. Sejumlah sekutu Trump menyatakan kekhawatiran bahwa perang ini berpotensi menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Meski demikian, Trump menyatakan operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel berjalan lebih cepat dari target dan diperkirakan mencapai tujuan dalam 4 hingga 5 pekan ke depan. Militer Amerika Serikat juga memperkirakan akan terdapat tambahan korban jiwa setelah 6 personel dilaporkan tewas dalam serangan balasan Iran di kawasan tersebut. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum menjelaskan siapa yang akan memimpin Iran pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam awal konflik tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Serangan tersebut diklaim berhasil menargetkan pesawat militer, kendaraan, truk, dan kapal yang digunakan pasukan militer Iran. Rekaman yang dirilis militer Amerika menunjukkan serangan presisi yang menghantam sejumlah target militer Iran, termasuk pesawat di pangkalan udara serta kendaraan militer di darat.
Dalam video tersebut, ledakan besar terlihat menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diklaim digunakan untuk operasi drone dan rudal milik Iran. Militer Amerika menyatakan serangan juga menargetkan kapal dan perahu militer Iran, termasuk sejumlah kapal yang diduga terlibat dalam operasi di perairan Teluk. Serangan ini merupakan bagian dari operasi udara Amerika Serikat di Iran yang kini telah memasuki hari ke-12 sejak dimulainya operasi militer tersebut. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, operasi militer ini telah menargetkan ribuan objek militer di Iran, termasuk fasilitas rudal dan kapal angkatan laut. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan kemampuan militer Iran di tengah konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rekaman video baru menunjukkan apa yang diduga sebagai serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat yang menghantam sebuah kompleks di Iran Selatan. Rekaman video menunjukkan sebuah rudal menghantam sebuah bangunan di sebuah kompleks yang kemudian diikuti munculnya asap tebal membubung ke udara. Kelompok investigasi independen Bellingcat menyatakan analisis terhadap rekaman dan citra satelit menunjukkan serangan tersebut kemungkinan menggunakan rudal Tomahawk milik Amerika Serikat. Serangan itu dikabarkan menghantam sebuah kompleks yang berdekatan dengan pangkalan pasukan Garda Revolusi Iran di kota Minab, Provinsi Hormozgan. Menurut analisis para ahli yang dimintai keterangan, sekolah yang terletak di dekat lokasi tersebut kemungkinan terkena dampak saat serangan bom terjadi secara beruntun di area kompleks. Seorang pejabat Amerika Serikat yang mengetahui pembahasan internal pemerintah, serangan tersebut kemungkinan besar dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun pernyataan itu disampaikan secara anonim karena sensitivitas isu tersebut. Rekaman video ini pertama kali dianalisis oleh kelompok investigasi Bellingcat dan kemudian beredar melalui kantor berita semi-resmi Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan seberat 13 ton ke Iran di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan pesawat milik Kementerian Situasi Darurat Rusia melalui wilayah Azerbaijan. Sebuah pesawat milik Kementerian Situasi Darurat Rusia mendarat di Azerbaijan dengan membawa bantuan kemanusiaan untuk Iran. Total bantuan yang dikirim mencapai 13 ton, berisi berbagai perlengkapan dan kebutuhan darurat bagi warga terdampak konflik. Pengiriman bantuan ini menjadi bagian dari upaya Moskow untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada Iran di tengah situasi keamanan yang memanas di kawasan. Azerbaijan menjadi jalur transit penting dalam distribusi bantuan tersebut sebelum selanjutnya dikirim menuju wilayah Iran yang membutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perang yang melibatkan Iran di Timur Tengah memicu gejolak besar di pasar energi global dengan harga minyak dunia yang melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Harga minyak Brent patokan internasional sempat melonjak hingga $119 per barel. Level tertinggi sejak perang Rusia dan Ukraina pada 2022. Namun harga tersebut kemudian turun kembali di bawah $90 per barel. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan konflik tersebut mungkin segera berakhir. Meski demikian, harga minyak masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum perang dimulai pada 28 Februari lalu. Konflik di kawasan Teluk telah mengganggu produksi dan distribusi energi global, termasuk lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Ancaman serangan rudal dan drone membuat banyak kapal tanker menunda atau menghentikan perjalanan mereka melintasi selat tersebut. Sementara itu, sejumlah negara produsen minyak di Teluk seperti Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab juga dilaporkan mengurangi produksi akibat kendala ekspor. Para ahli energi menyebut situasi ini sebagai salah satu guncangan pasokan minyak terbesar dalam sejarah yang dapat memicu kenaikan harga energi dan tekanan inflasi di berbagai negara berbagai belahan dunia. Kondisi tersebut diperkirakan akan memberikan dampak luas terhadap ekonomi global, termasuk kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, serta tagihan energi masyarakat di seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pengaruh perang Iran, krisis pasokan bahan bakar mulai dirasakan di India dan juga Bangladesh. Kelangkaan energi tersebut mempengaruhi sektor transportasi dan juga usaha, serta menambah tekanan terhadap ekonomi di kedua negara Asia Selatan tersebut.
Pemerintah India menggunakan kewenangan darurat untuk meminta perusahaan penyulingan minyak mengalihkan lebih banyak pasokan bahan bakar untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri di tengah ketidakpastian pasar global akibat perang yang terus berlangsung di Timur Tengah. Namun langkah tersebut disebut memperketat distribusi BBM bagi sektor usaha, termasuk restoran dan juga industri perhotelan yang mulai merasakan dampak keterbatasan pasokan energi. Situasi serupa juga terjadi di Bangladesh di mana pemerintah membentuk komite khusus tingkat kabinet untuk menyusun strategi penanganan krisis energi yang terjadi di dalam negeri. Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah melonjaknya harga minyak dan gangguan pasokan global. Konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah telah memicu kekacauan di sektor ketahanan energi dunia, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bangladesh menghadapi krisis energi menyusul melonjaknya harga minyak dan gas akibat perang yang melibatkan Iran di Timur Tengah. Untuk menghemat energi, pemerintah Bangladesh memutuskan menutup universitas dan memberlakukan pembatasan penggunaan bahan bakar. Rekaman video dari ibu kota Dhaka menunjukkan aktivitas lalu lintas yang padat di ibu kota. Sementara para mahasiswa terlihat keluar masuk area kampus, menyusul kebijakan penutupan kelas secara nasional oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan langkah tersebut harus diambil untuk mengurangi konsumsi listrik dan meringankan tekanan terhadap sistem energi negara yang sedang mengalami krisis. Sejumlah warga menyebut perang antara Iran dan Amerika Israel telah memberikan dampak langsung memicu krisis energi di Bangladesh, termasuk kelangkaan bahan bakar dan terganggunya transportasi publik. Selain menutup lembaga pendidikan, pemerintah juga meminta kantor pemerintah dan swasta mengurangi penggunaan listrik, termasuk membatasi penerangan dan penggunaan pendingin ruangan. Warga Bangladesh berharap konflik di Timur Tengah segera berakhir, agar krisis energi yang melanda negara tersebut dapat segera teratasi dan kembali berjalan normal seperti biasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Otoritas militer Thailand merilis gambar sebuah kapal kargo berbendera Thailand yang terbakar di Selat Hormuz. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Teluk akibat konflik yang melibatkan Iran dan juga Amerika. Gambar yang dirilis Angkatan Laut Kerajaan Thailand menunjukkan sebuah kapal kargo berbendera Thailand mengalami kebakaran hebat saat berlayar di perairan Selat Hormuz yang terkenal dengan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Dalam rekaman resmi tersebut, api dan asap tebal terlihat membumbung dari bagian dek kapal, menandakan terjadinya kerusakan parah pada struktur badan kapal dan juga sejumlah bagian muatan. Otoritas Thailand menyatakan kapal tersebut diduga terkena serangan saat melintasi jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dunia. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sementara otoritas terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Insiden ini kembali menunjukkan tingginya risiko keamanan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang juga dilalui sebagian besar distribusi energi global di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi protes warnai keberangkatan tim sepak bola Iran. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, aksi protes ini terjadi di Australia saat sejumlah orang berusaha menghentikan bis yang diduga menyangkut tim sepak bola wanita Iran. Insiden ini terjadi di luar hotel tempat tim tersebut menginap.
Rekaman video menunjukkan sejumlah demonstran berlutut dan berbaring di depan sebuah bus putih berkaca gelap yang diduga mengangkut para anggota tim sepak bola wanita Iran yang tengah berkompetisi di negara tersebut. Aksi tersebut dilakukan untuk mencoba mencegah bus meninggalkan hotel tempat para pemain menginap. Meski sempat terhambat beberapa menit, bus tersebut akhirnya tetap meninggalkan lokasi. Sementara itu, pemerintah Australia menyatakan telah memberikan suaka kepada 5 pemain tim sepak bola wanita Iran yang berada di negara tersebut saat konflik di Timur Tengah meletus. Belum diketahui secara pasti kapan sisa anggota tim sepak bola wanita Iran akan meninggalkan Australia, meskipun pemerintah Australia menyatakan pintu suaka kemanusiaan masih terbuka bagi para pemain yang ingin tetap tinggal di negara tersebut. Sebelumnya 5 pemain telah diberikan visa kemanusiaan dan ditempatkan di lokasi aman di bawah perlindungan pihak berwenang. Insiden protes yang menghadang bus tim Iran di luar hotel ini juga menunjukkan bagaimana dampak konflik yang melibatkan Iran meluas ke berbagai belahan dunia, memicu kekhawatiran terhadap keselamatan para atlet serta menarik perhatian komunitas internasional, termasuk aktivis dan diaspora Iran yang menyerukan perlindungan bagi para pemain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga di Tel Aviv berbondong-bondong ke supermarket di tengah kekhawatiran akan eskalasi militer lebih lanjut dalam konflik dengan Iran. Fenomena panik buying terlihat di berbagai toko saat warga memenuhi troli dengan kebutuhan pokok dan juga barang esensial. Rekaman dari Tel Aviv menunjukkan antrean panjang dan rak yang cepat kosong. Gawai toko terlihat berusaha mengisi kembali persediaan di tengah lonjakan pembelian. Otoritas tempat mengimbau warga untuk tetap tenang seraya memperkuat langkah kesiapsiagaan sipil. Komando Front Dalam Negeri Israel mengaktifkan sistem peringatan di kota-kota besar dan mendistribusikan panduan perlindungan bagi warga jika terjadi serangan. Rumah sakit dan layanan darurat menempatkan tim tambahan dalam status siaga, sementara program donor darah diperluas untuk menjamin ketersediaan cadangan. Kepanikan ini muncul setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niat untuk menghancurkan kemampuan rudal Iran. Sebagai respon, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan serangan rudal dan drone skala besar ke wilayah Israel. Eskalasi terjadi setelah 3 putaran perundingan nuklir antara pejabat Iran dan Amerika Serikat, 1 di Muscat dan 2 di Jenewa. Situasi terkini meningkatkan kewaspadaan warga di Tel Aviv di tengah ketidakpastian akan perkembangan konflik selanjutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengendara memadati SPBU di Metro Manila, Filipina menyusul kekhawatiran kenaikan harga bahan bakar di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Rekaman dari Quezon City menunjukkan antrean panjang kendaraan di SPBU dengan pengendara bergegas mengisi bahan bakar di tengah kekhawatiran kenaikan harga. Sejumlah warga mengaku dampak kenaikan harga BBM akan langsung terasa bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah Filipina memperingatkan harga minyak dunia berpotensi naik tajam akibat tegangnya situasi di Timur Tengah yang mengancam jalur pasokan energi global. Salah satu titik krusial adalah Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Filipina sendiri mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentahnya sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi pasar energi global. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengumumkan langkah darurat penghematan energi. Salah satunya dengan menerapkan sistem 4 hari kerja bagi sebagian besar kantor pemerintah mulai 9 Maret untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Pemerintah Filipina memperkirakan harga bensin bisa naik hingga 13 peso per liter, sementara solar berpotensi naik sampai 24,5 peso per liter. Sejumlah langkah tambahan termasuk subsidi bahan bakar dan relaksasi pajak juga sedang dipertimbangkan untuk meredam dampak kenaikan harga terhadap masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkap kronologi insiden musafah di Selat Hormuz yang terjadi pada 6 Maret 2026. 3 warga negara Indonesia masih dicari, sementara 1 ABK dan 1 teknisi telah selamat. Dalam pesan video kepada awak media Minggu 8 Maret 2026,
Kemlu menyampaikan bahwa pencarian 3 WNI yang hilang akibat ledakan kapal tugboat Musafah II di Selat Hormuz masih terus dilakukan oleh otoritas setempat. Insiden terjadi pada 6 Maret 2026 sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Saat Musafah II memeriksa kapal kontainer Safin Prestige yang mengalami kerusakan, 4 WNI berada di kapal Musafah II dan 1 teknisi di kapal Safin Prestige. Juru bicara Kemlu RI, Yoven Nemuwengkang mengatakan 1 WNI ABK selamat dengan luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit Khasab Oman. Sementara teknisi yang berada di kapal kontainer sudah berada di Abu Dhabi. Perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Oman terus berkoordinasi dengan otoritas dan perusahaan kapal untuk mempercepat pencarian korban yang hilang. Penanganan medis dan komunikasi dengan keluarga WNI juga terus dilakukan. Pada 6 Maret 2026, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Abu Dhabi dan KBRI Muscat menerima laporan terkait insiden yang menimpa 1 tugboat bernama Musafah II berbendera Persatuan Emirat Arab. Musafah II berawak total 7 ABK termasuk 4 WNI ABK dan berpenumpang 6 teknisi termasuk 1 WNI teknisi. Insiden terjadi di Selat Hormuz di antara perairan PEA dan Oman pada 6 Maret 2026 pukul 2 dini hari waktu setempat. Saat insiden tersebut, kapal Musafah II sedang melakukan pengecekan terhadap kapal kontainer Safin Prestige yang rusak. Berdasarkan saksi mata, Musafah II mengalami ledakan yang menyebabkan kapal terbakar. Pada saat kejadian, 4 WNI ABK berada di kapal Musafah II dan 1 WNI teknisi sedang berada di kapal kontainer Safin Prestige. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Khazab Oman dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Saat ini perwakilan RI di PEA dan Oman secara intensif berkoordinasi dengan otoritas setempat dan perusahaan kapal untuk proses pencarian 3 awak WNI yang hilang dan memastikan perawatan WNI ABK yang selamat serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia. Kementerian Luar Negeri juga mendorong penyelidikan menyeluruh atas insiden ini dan perwakilan RI sedang berkoordinasi dengan otoritas PEA dan Oman serta pihak perusahaan kapal. Hingga saat ini otoritas di PEA dan Oman masih melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden ini. Kementerian Luar Negeri kembali menghimbau seluruh WNI di Timur Tengah, termasuk awak WNI yang bekerja di kapal untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, memantau perkembangan situasi melalui sumber informasi resmi, dan menjaga komunikasi dengan perwakilan RI terdekat. Dan segera lakukan lapor diri untuk memastikan respon cepat dan tepat dari perwakilan RI. Dan dalam keadaan darurat, segera hubungi hotline perwakilan RI terkait. Pemerintah Indonesia mendorong investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab ledakan. Kemlu mengimbau WNI di kawasan Timur Tengah, khususnya awak kapal, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi, menjaga komunikasi dengan perwakilan RI, dan segera melapor diri untuk memudahkan respon darurat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah membuka opsi proses evakuasi bagi para warga negara Indonesia yang saat ini berada di tengah memanasnya konflik Iran. Adapun proses evakuasi tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan kondisi terkini dari warga negara Indonesia di negara Iran yang akan dilakukan proses evakuasi bertahap. Hal ini disampaikan lantaran sebagian WNI di Iran bersedia untuk dievakuasi. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Sugiono mengungkapkan pihaknya terus berkomunikasi secara intensif dengan para WNI di sejumlah wilayah Iran yang terdampak akibat konflik memanas ini. Pernyataan ini dilontarkan Sugiono usai diskusi bersama Presiden Prabowo dengan sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terdahulu, ex-Menteri Luar Negeri Indonesia, para ketua umum partai politik dan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Selasa malam. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi.
tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam. Terima kasih. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mendorong pemerintah untuk mempertajam program prioritas di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang memicu efek rambatan terhadap perekonomian Indonesia di tengah situasi geopolitik Timur Tengah. Badan Anggaran DPR meminta pemerintah segera melakukan penajaman prioritas terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal ini dilakukan guna memperkuat bantalan fiskal atau cadangan kas negara di tengah situasi geopolitik Timur Tengah. Said menilai program yang bersifat wajib dan mendesak harus tetap berjalan, sedangkan program yang bisa ditunda sebaiknya dialihkan menjadi proyek tahun jamak atau multi-years. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk melakukan penajaman subsidi. Pasalnya, banyak penyaluran subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran dan jumlahnya mencapai hingga 80%. Maka saya punya keyakinan bagian dari masukan kepada pemerintah yang pertama tentu kami berharap agar dilakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak. Itu yang pertama, dan itu memang harus dilanjutkan. Namanya juga program prioritas dan mendesak. Namun terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun sama. Yang ketiga, lakukan penajaman subsidi karena subsidi kita itu exclusion dan inclusion error-nya begitu tinggi sekali, tidak tepat sasaran. Hampir 60-80% itu bias. Dari sejak 2017 Badan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Sebuah patung yang menampilkan Presiden Amerika Serikat dan terpidana kasus kejahatan seksual muncul di dekat gedung Capitol di Washington. Patung tersebut menirukan adegan ikonik film Titanic dan muncul di tengah kontroversi terkait dokumen kasus Jeffrey Epstein. Inilah rekaman yang menunjukkan sebuah patung berwarna emas berdiri di luar United States Capitol di Washington DC. Patung setinggi sekitar 12 kaki itu menampilkan Donald Trump dan Jeffrey Epstein dalam pose ikonik film Titanic. Dalam patung tersebut, Trump digambarkan sebagai Jack, sementara Epstein digambarkan sebagai Rose. Sebuah plakat di dasar patung bertuliskan judul The King of the World, serta narasi yang menyinggung hubungan persahabatan antara Trump dan Epstein. Instalasi ini dibuat oleh kelompok anonim bernama The Secret Handshake, yang sebelumnya juga membuat sejumlah instalasi kritis terhadap Trump dan Epstein di sekitar Capitol. Patung tersebut dijadwalkan akan dipajang hingga 13 Maret 2026. Kemunculan patung ini terjadi di tengah pertanyaan terhadap penanganan dokumen terkait Epstein oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Sejumlah file yang berkaitan dengan dugaan terhadap Trump dilaporkan hilang dari basis data publik. Namun Departemen Kehakiman menyatakan file tersebut tidak sengaja terhapus, melainkan terlewat akibat kesalahan kode sistem. Jeffrey Epstein meninggal di dalam penjara pada 2019 saat menunggu proses persidangan atas dakwaan perdagangan seksual. Sebelumnya, ia pernah mengaku bersalah atas kasus prostitusi termasuk melibatkan anak di bawah umur. Sementara itu, Donald Trump telah berulang kali membantah melakukan pelanggaran apapun dan penyebutan namanya dalam dokumen tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke dunia olahraga pemirsa, di mana prestasi membanggakan datang dari cabang olahraga angkat besi Indonesia. Lifter andalan tanah air Rizky Juniansyah resmi menerima penghargaan Guinness World Record setelah memecahkan 2 rekor di ajang SEA Games 2025.
Penghargaan tersebut diberikan atas penampilan dominannya di kelas 79 kg putra. Lifter Indonesia Rizky Juniansyah resmi menerima 2 sertifikat dan plakat dari Guinness World Records atas pencapaiannya memecahkan 2 rekor dunia angkat besi. Penyerahan penghargaan ini dilakukan pada 27 Februari 2026 di Sasana Bulldog Gym Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, yang merupakan tempat latihan Rizky. 2 rekor dunia yang dicatatkan yaitu total angkatan kelas 79 kg putra serta clean and jerk kelas 79 kg putra yang dibukukan saat tampil di SEA Games 2025. Bertanding di Chonburi Sports School, Thailand, Rizky tampil dominan di final kelas 79 kg putra dengan mencatatkan total angkatan 365 kg yang memastikannya tak tertandingi oleh para pesaingnya. Rizky mengawali penampilan dengan angkatan snatch 160 kg yang menjadi angkatan tertinggi di antara peserta. Ia kemudian melanjutkan dominasinya melalui angkatan clean and jerk 205 kg sekaligus mengukuhkan pencapaian rekor dunia tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ada yang tidak biasa dalam pertandingan final Campeonato Mineiro 2026. Laga panas antara klub Cruzeiro dan Atletico Mineiro berujung dengan kerusuhan. Hal ini memaksa wasit harus mengeluarkan 23 kartu merah dalam satu pertandingan. Gelaran final Campeonato Mineiro 2026 diwarnai dengan kerusuhan. Cruzeiro menang tipis 1-0 atas Atletico Mineiro dan mengunci gelar juara. Namun pertandingan di Stadion Mineiro, Brazil justru dikenang karena kericuhan brutal yang memicu hujan 23 kartu merah. Pertandingan sebenarnya berjalan panas dan ketat sejak awal laga. Kedua tim saling menekan untuk mencari gol pembuka. Cruzeiro akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua. Menit ke-60, penyerang Kai George melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang tidak mampu dihentikan kiper lawan. Gol tersebut membawa Cruzeiro unggul 1-0. Keunggulan itu bertahan hingga menit-menit akhir laga. Namun situasi berubah dramatis di masa tambahan waktu. Pada menit ke-90+6, kiper Atletico Mineiro Everson terlibat benturan dengan gelandang Cruzeiro Christian saat memperebutkan bola liar. Insiden tersebut memicu emosi pemain dari kedua tim. Pemain cadangan dan staf turun ke lapangan. Situasi pun berubah menjadi perkelahian massal. Dengan aksi saling pukul dan tendang, petugas keamanan dan pihak kepolisian terpaksa masuk ke lapangan untuk meredakan keributan. Setelah situasi kondusif, wasit Matheus Delgado mengeluarkan total 23 kartu merah, 12 untuk pihak Cruzeiro dan 11 untuk Atletico Mineiro. Beberapa pemain dilaporkan mengalami luka-luka. Meski diwarnai kekacauan, Cruzeiro tetap dinyatakan sebagai juara Campeonato Mineiro 2026 dengan kemenangan 1-0. Insiden ini kini dalam penyelidikan Federasi Sepak Bola Brazil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari dunia balap lari pemirsa, di mana rekor dunia baru tercipta di ajang Lisbon Half Marathon 2026. Pelari asal Uganda Jacob Kiplimo menorehkan catatan luar biasa 57 menit 20 detik dan memecahkan rekor dunia half marathon putra. Pemandangan luar biasa terjadi di Lisbon, Portugal saat pelari asal Uganda Jacob Kiplimo memecahkan rekor dunia half marathon putra dalam ajang World Athletic Elite Minggu 8 Maret 2026. Kiplimo menyentuh garis finish dengan catatan waktu 57 menit 20 detik. Catatan tersebut resmi melampaui rekor dunia sebelumnya 57 menit 30 detik milik Yomif Kejelcha yang dibukukan di Valencia pada tahun 2024. Kemenangan ini sekaligus mengembalikan status rekor dunia kepada Kiplimo yang pernah mencatat 57 menit 31 detik di rute yang sama pada 2021. Menariknya, rekor dunia ini diciptakan tanpa bantuan pacemaker, sehingga Kiplimo harus mengatur ritme lari secara mandiri sepanjang perlombaan. Sebelumnya, Kiplimo sempat membukukan waktu 56 menit 42 detik di Barcelona tahun lalu. Namun, catatan itu tidak disahkan karena rute lomba tidak memenuhi regulasi World Athletics. Kini, melalui penampilan impresif di Lisbon, Jacob Kiplimo resmi mencatatkan namanya kembali sebagai pemegang rekor dunia half marathon putra. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke dunia NBA pemirsa, di mana rekor luar biasa tercipta di NBA saat Bam Adebayo tampil menggila bersama Miami Heat.
Center Heat itu mencetak 83 poin saat menghantarkan timnya menang 150-129 atas Washington Wizards. Catatan ini menempatkan Adebayo sebagai pemilik poin tertinggi kedua dalam satu pertandingan NBA. Bam Adebayo menjadi bintang dalam kemenangan Miami Heat atas Washington Wizards dengan skor 150-129 dalam lanjutan musim reguler NBA. Bertanding di Kaseya Center 11 Maret 2026, Adebayo mencatatkan performa luar biasa dengan mengoleksi 83 poin. Catatan tersebut menempatkan Adebayo sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi kedua dalam satu pertandingan NBA, hanya di bawah Will Chamberlain yang pernah mencetak 100 poin pada 1962. Adebayo juga melampaui rekor Kobe Bryant yang membukukan 81 poin pada 2006. Dari total 83 poin, Adebayo mencetak 36 poin melalui 43 free throw serta 20 field goal dari 43 percobaan tembakan, termasuk 7 tembakan 3 angka. Performa ini terbilang mengejutkan, mengingat Adebayo selama ini lebih dikenal sebagai pemain bertahan. Sebelum laga ini, rekor terbaiknya dalam satu pertandingan adalah 41 poin, dengan rata-rata musim ini sebesar 18,9 poin per laga. Kemenangan ini menjadi yang ke-6 secara beruntun bagi Miami Heat di bulan Maret. Mereka kini menempati posisi ke-6 wilayah timur dengan 37 kemenangan dari 66 pertandingan dan masih membuka peluang untuk mengamankan tempat di playoff. Sementara itu, Washington Wizards menelan kekalahan ke-48 dari 64 laga musim ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.